Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya perlindungan dan berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon agar Engkau membimbing dan memberkati renungan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kata yang akan disampaikan, sehingga dapat menyentuh dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita kembali bersama dalam hadirat Tuhan untuk menggali firman-Nya yang hidup. Dalam renungan kita hari ini, kita akan merenungkan tentang menyembuhkan hati yang hancur, berdasarkan Matius 11 ayat 28. Saudaraku, kehidupan ini terkadang membawa penderitaan, kelelahan, dan kekecewaan yang dapat membuat hati kita hancur. Namun, dalam firman Tuhan, Yesus sendiri menawarkan kesembuhan dan kelegaan bagi hati yang terluka. Marilah kita memperhatikan renungan ini dengan hati yang terbuka, memohon kepada Tuhan agar Dia mengajar dan menyentuh hidup kita melalui firman-Nya. Biarkanlah kasih dan penghiburan-Nya menyembuhkan hati kita yang hancur dan membawa kedamaian yang hanya dapat ditemukan di dalamnya. Saudaraku, sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara terkasih, kehidupan ini terkadang penuh dengan tantangan dan kesedihan. Kadang-kadang hati kita merasa hancur dan terluka oleh peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Namun, dalam firman Tuhan, Yesus sendiri menawarkan kesembuhan bagi hati yang hancur. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala beban dan keletihan yang kita rasakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin kita merasa terbebani sendirian. Dia ingin kita menyerahkan segala perasaan yang kita bawa dan memberikannya kepadanya. Yesus menjanjikan kelegaan bagi kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang terluka. Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Terkadang saat hati kita hancur, kita mungkin mencoba mencari kesembuhan dalam berbagai cara. Mungkin kita mencoba menenangkan hati kita dengan hiburan atau aktivitas lainnya. Namun, hanya Yesus yang dapat memberikan kesembuhan yang sejati dan abadi. Bagaimana kita bisa datang kepadanya dengan hati yang hancur? Pertama, kita perlu mengakui bahwa kita tidak dapat mengatasi masalah ini sendiri. Kita harus merendahkan hati dan mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengarahkan hati kita kepadanya dalam doa. Bicarakanlah kepadanya mengenai rasa sakit dan beban yang kita rasakan. Dan yang ketiga, kita harus membuka diri untuk menerima penghiburannya. Bacalah firman-Nya, renungkanlah, dan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebenaran dan kasih-Nya. Saudaraku, Yesus bukan hanya melihat kesedihan kita, tetapi Dia juga merasakannya. Dia mengerti betapa beratnya perasaan yang kita rasakan. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, Dia tidak akan menolak kita. Sebaliknya, Dia akan memberikan kelegaan dan penghiburan yang kita butuhkan.
Ketika kita menyerahkan hati yang hancur kepada Yesus, Dia dapat melakukan mukjizat penyembuhan. Dia dapat menyembuhkan hati kita, mengganti kepedihan kita dengan sukacitanya. Yesus adalah Sang Penyembuh yang sempurna. Dalam kasih-Nya kita dapat menemukan kedamaian dan kesembuhan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Jadi, jika hatimu hancur dan terluka saat ini, ingatlah bahwa Yesus mengundangmu untuk datang kepadanya. Dia ingin memberikan kelegaan dan kesembuhan bagi hatimu yang terluka. Percayalah padanya, berdoalah kepadanya, dan biarkan Dia menyembuhkanmu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Mari kita datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, dan biarkan Dia menjadikan kita utuh dan diperbaharui di dalamnya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, ya Tuhan penyembuh, terima kasih atas firman-Mu yang hidup, yang telah kami renungkan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu dengan hati yang hancur. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi hati yang terluka di antara kami. Bapa, berkatilah setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini. Bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang menyembuhkan, kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, demikianlah renungan harian kita hari ini. Kiranya menjadi berkat penghiburan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.